Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang ijma sebagai sumber hukum Islam yang muttafaq. Seperti yang sudah saya sampaikan kemarin bahwa di semester ini kita akan belajar tentang sumber hukum dalam Islam yang disepakati. Ada apa saja? Kemarin kita belajar tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Kemudian hadis sebagai sumber hukum Islam, dan yang terakhir dalam kategori sumber hukum yang disepakati adalah ijma sebagai sumber hukum Islam. Baik, silahkan diikuti materi ini sampai selesai, semoga dapat bermanfaat. Karena materi ini adalah materi terakhir dalam semester ini yang juga nanti akan masuk dalam ulangan akhir semester ganjil. Baik, yang pertama adalah pengertian ijma. Ijma secara etimologi setidaknya ada dua pengertian. Yang pertama, memiliki makna kebulatan tekad terhadap sesuatu persoalan. Ini kembali pada surat Yunus ayat 71. Saya ambil langsung tengah-tengahnya, fa'alallahi tawakkaltu fa'ajma'u amrakum. Maka kepada Allah aku bertakwa, karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakan. Jadi di sana ada fa'ajma'u, tawakal tuh putuskanlah, dan fa'ajma'u kemudian kumpulkanlah. Yang selanjutnya, ijma secara etimologi memiliki makna kesepakatan atau konsensus. Ini kembali pada surat Yusuf ayat 15, falamma dhahabu bihi fa'ajma'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub, yang artinya kala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dalam sumur. Jadi di sini diceritakan seperti yang sudah teman-teman dengar biasanya, ini adalah kesepakatan para saudara Nabi Yusuf untuk memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Di sana ada kata wa ajma'u, adalah apa? Sepakat. Wa ajma'u ayyaj'aluhu. Jadi ada kata wa ajma'u yang memiliki arti kesepakatan atau konsensus. Selanjutnya kita membahas tentang pengertian ijma secara terminologi. Kalau tadi sudah membahas tentang secara epistemologi atau kebahasaan, selanjutnya kita membahas tentang terminologi atau penjelasan. Dalam hal ini menurut ulama ahli usul fikih ada ijma adalah kesepakatan semua mujtahid dari kalangan umat Islam pada suatu masa setelah wafatnya Rasul atas hukum syara dalam suatu persoalan. Jadi dari pernyataan di atas setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dipahami. Pertama apa? Adalah kesepakatan harus atau hanya boleh dilakukan oleh orang pada tingkatan mujtahid. Jadi orang yang tidak pada tingkatan mujtahid tidak dikatakan sebagai ijma, atau ketika kesepakatan hanya dilakukan oleh satu orang mujtahid saja maka tidak dijadikan sebagai ijma. Harus semua yang ada pada masa itu berkumpul dan pada tingkatan mujtahid, harus wajib itu pada tingkatan mujtahid. Yang selanjutnya, kesepakatan hanya dilakukan sepeninggal Rasulullah. Tentu ketika Rasulullah masih hidup maka semua kembali pada Rasulullah, kembali pada wahyu, kembali pada sunnah, sehingga tidak ada namanya ijma karena semua dikembalikan kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal ada masalah baru, barulah harus ada namanya ijma, kesepakatan untuk apa, menjawab masalah-masalah baru ini loh bagaimana. Jadi ijma itu harus dilakukan setelah Rasulullah meninggal atau masanya setelah Rasulullah wafat. Kemudian yang ketiga, kesepakatan hanya mencakup masalah hukum suatu peristiwa baru atau perbuatan manusia yang tidak ada ketentuannya dalam nas Al-Quran. Hukumnya baik Al-Quran maupun hadis. Jadi kesepakatan mencakup hal-hal baru tentunya yang belum terjawab atau belum ada pada masa Rasulullah tadi. Kemudian dan juga belum ada dalam ketentuan-ketentuan nas. Maka di sini perlu adanya tafsir, perlu adanya penjelasan dari nas itu. Misalkan tidak ada, misalkan apa,
tidak ada pun bisa ditarik, dikiaskan. Maka ketika membahas tentang ijma adalah suatu perbuatan-perbuatan manusia di luar dari ketentuan nas Al-Quran maupun hadis, karena ketika itu sudah ketentuan dalam nas Al-Quran dan hadis, maka sudah pasti tidak boleh dirubah. Maka ijma ini harus berada di luar permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam nas Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya rukun ijma. Jadi rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, atau sesuatu yang harus ada ketika terjadinya sebuah peristiwa itu, atau ketika terjadinya sebuah kejadian atau kesepakatan hukum tadi. Jadi rukun ijma ini setidaknya ada 4. Yang pertama, adanya sejumlah mujtahid pada saat terjadinya peristiwa yang menjadi objek ijma. Jadi adanya sejumlah mujtahid, atau bisa dikatakan ada yang mengatakan semua mujtahid yang ada pada masa itu. Jadi ada yang mengatakan jumlah, ada yang mengatakan mujtahid seluruh. Akan tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah sejumlah mujtahid atau seluruh itu. Jadi berbilang. Jadi bukan hanya dilaksanakan oleh satu orang mujtahid saja atau 2 orang mujtahid saja, akan tapi sejumlah atau sebagian besar, atau ketika berbicara ada yang mengatakan seluruh imam mujtahid yang ada pada masa itu. Kemudian adanya kesepakatan oleh semua mujtahid yang ada atas hukum syara atau semua dalam suatu peristiwa. Jadi kesepakatan semua imam mujtahid. Jadi yang dimaksud di sini terjadi kesepakatan semua yang hadir pada majelis itu. Yang ketiga, hendaknya kesepakatan tersebut ditandai dengan penyampaian pendapat secara jelas oleh mujtahid dengan lisan ataupun perbuatan yang menunjukkan kalau dia sepakat. Jadi harus ada kesepakatan, baik itu secara perbuatan maupun secara lisan. Jadi tidak boleh hanya diam saja, sepakat dengan diam saja, itu tidak boleh. Jadi rukunnya harus harus ada perbuatan atau lisannya. Bagaimana sih imam mujtahid itu menyepakati. Kemudian yang keempat, hendaknya kesepakatan tersebut berasal dari semua mujtahid, bukan kesepakatan mayoritas mujtahid, walaupun yang berbeda hanya sedikit dari mujtahid. Jadi harus diambil seluruh mujtahid. Seperti yang kedua tadi, seluruh imam mujtahid yang hadir pada saat itu harus bersepakat. Jadi tidak boleh hanya diambil dari suara mayoritas saja. Karena suara minoritas juga tetap diperhitungkan. Jadi ketika kita berbicara tentang ijma, maka semua imam mujtahid yang hadir pada kesepakatan ijtima itu harus sepakat dan harus mengikuti. Karena sudah sepakat itu tadi, bukan berarti tidak sepakat tapi tidak mengikuti, berarti belum sepakat itu namanya. Jadi bukan voting kalau kita berbicara tentang sebagian saja yang dijadikan yang diambil hukumnya, sedangkan yang sebagian minoritas itu tidak diambil hukumnya, maka itu sama saja dengan voting. Maka ketika kita berbicara tentang ijma, maka kita berbicara tentang musyawarah, yang mana seluruhnya harus bersepakat. Selanjutnya dalil kehujahan ijma yang pertama dari Al-Quran, tentunya ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri di sini jika menyangkut tentang kenegaraan, maka ada raja, kepala negara, perdana menteri. Sedangkan ketika menyangkut dengan masalah keagamaan, maka diserahkan pada ulil amri adalah mujtahid. Bagi siapa yang tidak mengikuti ulil amri, maka bisa dikatakan menentang apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi ulil amri di sini dalam hal keagamaan adalah para imam mujtahid. Artinya kesepakatan imam mujtahid harus diikuti karena masuk dalam ulil amri. Yang selanjutnya hadis ini terkenal sekali bahwa
Rasulullah bersabda, umatku tidak akan bersepakat untuk melakukan kesalahan. Jadi hadis tersebut menunjukkan bahwa semua muslim atau kaum mukmin tidak akan bersepakat dalam kesehatan. Karena itu ketika para ulama mujtahid telah melakukan ijma dalam menentukan hukum syara atau suatu permasalahan hukum, maka keputusan ijma tersebut hendak diikuti karena mereka tidak mungkin sepakat atas suatu kesatuan. Jadi hadis ini jelas bahwa tidak mungkin umat Islam itu bersepakat terhadap hal-hal suatu keburukan. Ini sudah digaransi, kalau digaransi oleh Rasulullah. Yang selainnya adalah kehujahan logika bahwa Imam Mujtahid pasti berdasar dengan ketentuan syarat. Yang selainnya Imam Mujtahid pasti memiliki batasan. Batasan maksudnya batasan syaratnya itu mana yang harus disepakati, mana yang tidak harus disepakati. Karena kita sudah punya Al-Quran hadis sebagai sumber hukumnya tadi. Maka ketika itu sudah jelas, berlanjut pada selanjutnya, maka ketika itu sudah jelas dalam Al-Quran atau hadis, maka tidak akan dilakukan ijma seperti itu. Kemudian ketika tidak menemukan dalam nas, maka imam mujtahid boleh mengambil dari dalil yang bukan nas. Jadi kesepakatan itu ketika tidak ditemukan dalam nas, maka diambil dalil-dalil lain seperti kias atau analogi kesesuaian dengan hadis dan Al-Quran. Kemudian pasti ketika dalam melakukan kesepakatan berdasarkan pada syarat yang qat'i, yang jelas, yang qat'i, jelas secara makna, tidak samar, tidak dzanni, seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan sekarang, apakah masih ada ijma pada masa sekarang? Jumhur ulama atau sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sulit menemukan ijma pada masa sekarang, seperti adanya hukum waris, nenek disamakan dengan disamakan dengan ahli waris sepertiga kalau tidak salah itu. Jadi tidak sulit mengatakan banyak kesepakatan menurut ulama jumhur. Sedangkan Imam Ahmad sendiri mengatakan sangat sulit karena tidak mungkin seluruh ulama akan sepakat terhadap suatu permasalahan, karena di sini syaratnya ketika kita melaksanakan ijma maka harus seluruh ulama. Jika pada masa saat ini maka ulama dari Indonesia, Malaysia, kemudian dari Brunei, dari itu harus berkumpul semuanya yang sudah pada tingkatan mujtahid, dikatakan sebagai mujtahid, untuk bersepakat. Dan itu sangat sulit ketika berbicara tentang ijma seperti itu. Ulama dari Arab Saudi, ulama dari Mesir harus berkumpul semuanya yang pada tingkatan mujtahid untuk menyepakati sesuatu tersebut. Maka itu sangat sulit. Bahkan Imam Ahmad mengatakan dusta bagi orang yang mengatakan adanya ijma. Kemudian di sini Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan para pemikir modern menyatakan bahwa ijma hanya terjadi pada masa sahabat karena masih dalam wilayah yang sama. Yang artinya di sini ketika kita berbicara tentang ijma, menurut para Imam Syafi'i, menurut para imam, menurut Imam Syafi'i, Ibnu Qayyim, dan Taimiyah ini, dan juga para pemikir modern mengatakan ijma hanya terjadi pada masa sahabat. Karena apa? Masih pada lingkup yang sama, dan ketika mengumpulkan pun kita sudah tahu mana sahabat yang memang pada tingkatan mujtahid, kemudian di sana disepakati. Maka mudah saja ketika pada masa sahabat. Berbeda lagi ketika pasca masa tabi'in, Islam itu sudah menyebar, maka mengumpulkannya akan sangat sulit. Sehingga dalam hal ini menurut para imam ini, Imam Syafi'i dan pemikiran modern sekarang, ijma sudah tidak bisa dilaksanakan. Selanjutnya Wahab Zuhaili, kalau menurut rukun, mengatakan bahwa tidak mungkin ijma itu tanpa campur tangan pemerintah. Jadi harus ada campur tangan pemerintah, dan juga harus diberi kesepakatan di sini. Yang dimaksud di sini adalah apa?
hanya berlaku pada satu wilayah tertentu. Jadi ijma bukan ijma seluruh dunia, tapi hanya pada satu kesepakatan area tertentu. Kalau dengan campur tangan pemerintah, maka bisa dikatakan sebagai ijma. Jadi pemerintah ini menunjuk orang-orang yang dianggap sebagai mujahid untuk mewakili wilayahnya. Kemudian disepakati misalkan Indonesia dari daerah Jawa Timur ada berapa, dari Jawa Tengah berapa. Jadi yang dianggap orang-orang yang dianggap sebagai mujtahid dipanggil semua, disepakati dalam satu wilayah. Kemudian ada yang lebih ada pendapat berbeda lagi. Hasbi dan As-Siddiqi menyatakan bahwa ijtihad sama dengan kesepakatan DPR dan MPR. Itu menurut Hasbi As-Siddiqi. Kemudian selanjutnya implementasi. Bagaimana sih implementasi ijma pada masa sekarang? Jika melihat pada substansi ijma yang didukung oleh Abdul Wahab Al-Khallaf dan Hasbi As-Siddiqi memungkinkan bahwa keputusan DPR RI dan MPR RI dan keputusan kepala daerah dapat dianggap sebagai ijma, setidaknya sebagai ijma lokal, sebagai ijma lokal saja. Jadi para ulama atau mungkin DPR MPR ketika menetapkan sebuah keputusan permen atau perda, mungkin itu bisa dikatakan ijma dalam hal kenegaraan. Ijma dalam hal keagamaan mungkin tetap dilakukan oleh seorang imam mujtahid. Selanjutnya ijma pada masa sekarang bisa dibantu dengan adanya internet, akan lebih mudah mengumpulkan para mujtahid dengan bantuan internet tadi, dan telah ditentukan oleh pemerintah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini ijma ada berapa kesepakatan tadi, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa tidak mungkin ijma dilaksanakan pada masa sekarang. Ada yang mengatakan bahwa boleh dilaksanakan dengan masa sekarang, akan tapi skopnya adalah skop lokal saja ijma'nya. Sehingga kita kan di sini ada mengenal namanya MUI, lembaga-lembaga ijma seperti itu. Kemudian ada kesepakatan ulama NU, jadi masih dalam wilayah tertentu saja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.